Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya akan bahas politik lagi. Tahun politik guys, maklum. Nah, tapi sebelum saya membahas politik, saya akan menyatakan bahwa saya tidak mendukung salah satu calon, ya. Karena saya nggak boleh, saya harus netral gitu ya. Nah, jadi teman-teman, yang ingin saya bahas hari ini adalah bahwa ada berita Demokrat menarik dukungan terhadap Anies Baswedan. Kenapa? Kemungkinan menurut opini saya ini karena AHY tidak menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Lalu siapa? Jeng 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 jeng, Caimin. Caimin, kabarnya seperti itu. Tapi sampai video ini dibuat itu belum ada deklarasi dari Anies Baswedan kalau Caimin yang menjadi calon wakil presidennya. Nah, ini hal yang sangat mengejutkan. Demokrat langsung menarik dukungan. Tapi saya nggak kaget. Kenapa? Karena menurut sepengetahuan saya pada tahun 2019 ketika Demokrat menyatakan dukungan terhadap Pak Prabowo itu juga seperti setengah hati gitu loh. Seolah-olah Demokrat ini masih jual mahal gitu ya kan. Ya, mendukungnya setengah hati di tahun 2019 terhadap Pak Prabowo, dan ini terjadi lagi dukungan setengah hati terhadap Anies Baswedan gitu. Kenapa kok bisa saya katakan setengah hati? Karena di tahun 2019 itu ada konflik ya. Ketika debat capres atau cawapres itu ada salah satu kader Demokrat, seingat saya ya loh ya, koreksi kalau saya salah, itu marah terus bilang, wah nggak usah dukung Prabowo gitu. Nah ini terjadi lagi seperti dukungan setengah hati, nggak all in gitu loh. Nanti itu yang saya khawatirkan adalah kedepannya itu ya, itu nggak ada yang pengen koalisi sama Demokrat. Karena apa? Kalau koalisi nggak pernah all in. Ini kan bahaya. Lama-lama nggak punya mitra koalisi. Nggak mau sama Demokrat, baperan. Nggak kepilih jadi cawapres, langsung mundur ya. Itu bisa saja terjadi di pemilu 2029. Makanya harusnya itu Demokrat nggak seperti itu. Harusnya kalau memang koalisi enggak gitu loh. Kalau memang niat koalisi sama Anies harusnya full. Kalau pengen koalisi sama Pak Prabowo harusnya full gitu. Kalau pengen koalisi sama PDI mendukung Pak Ganjar ya harusnya full juga gitu loh. Jangan sampai setengah hati gitu loh. Memang partai besar itu Demokrat, dia punya masa keemasan di bawah kepemimpinan Pak SBY. 2 kali menang pemilu padahal partai baru ya kan. 2 kali berturut-turut. Tentunya jasanya Pak SBY juga banyak ya kan. BPJS Kesehatan, sertifikasi guru, damainya GAM ya kan di Helsinki Finlandia, konversi minyak tanah ke gas ya kan, banyak sekali jasanya. Nah, tapi walaupun partai yang pernah punya sejarah hebat, tetap koalisi harusnya bisa mantep gitu, all in gitu loh. Jangan setengah hati. Nah, berbeda dengan Demokrat, partai-partai pendukung Pak Jokowi di tahun 2019 itu all in luar biasa. Benar-benar ingin mendukung Pak Jokowi menjadi presiden. Terbukti apa? Caleg-caleg yang dari partai koalisinya PDI di tahun 2019 itu backgroundnya itu Pak Jokowi. Background dari baliho-baliho itu Pak Jokowi. Benar-benar koalisi yang sangat solid. Koalisinya Pak Jokowi tahun 2019 itu solid. Nah, harusnya Demokrat bisa sesolid itu gitu. Tapi ternyata enggak. Mungkin karena ada syarat dari koalisi yang tidak dilaksanakan. Nah, saya pikir itu langkah yang tidak bijaksana. Karena harusnya
Kalau niat koalisi ya udah, kalau niat mendukung ya udah, nggak terpilih sebagai cawapres ya udah gitu loh. Harusnya tetap mendukung. Nah, siapa tahu nanti bisa jadi menteri ya kan. Nah, seperti itu. Lah kalau seperti ini menarik dukungan, lalu apa yang akan terjadi? Apakah akan membuat koalisi baru dengan Golkar mungkin, lalu membuat capres dan cawapres sendiri? Ya kalau menang ya kan. Karena saya pikir Demokrat ini belum saatnya bersinar lagi. Harus digosok lagi agar semakin mengkilap. Karena pernah punya masa kelam di mana ketuanya, bendaharanya ketangkep korupsi gitu. Jadi terlalu buru-buru saya pikir Demokrat ini. Nah, itu sih opini saya, terlalu buru-buru dan sangat jual mahal kalau saya pikir. Nah, kalau yang saya lihat sampai sekarang itu yang masih tenang-tenang saja ya koalisinya PDI gitu ya. Karena kalau untuk koalisinya Pak Prabowo sepertinya ya pasti akan goyang juga. Karena setahu saya Caimin awalnya mendukung Pak Prabowo ya kan. Nah, ini pasti peta koalisi akan berpindah lagi. Nah, masukan saja untuk Demokrat. Kalau ingin koalisi dengan siapapun, konsisten aja gitu. Mau koalisi sama PDI, ya konsisten. Mau koalisi sama Gerindra, ya konsisten. Mau koalisi sama Nasdem, ya konsisten harusnya. Jangan mudah menarik dukungan. Apa yang mau dicari? Kan tujuannya kan untuk Indonesia yang lebih baik gitu loh. Dari ketiga capres ini, saya pikir ketiganya itu bagus ya. Bagus. Saya sudah mendengar pidato dari ketiganya di Apexi kemarin. Memang bagus-bagus pidatonya. Tapi untuk pembahasan pidato di Apexi itu akan saya bahas di video yang lain. Untuk kesempatan hari ini saya rasa cukup ya. Ini berita yang sangat mengejutkan dari Partai Demokrat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga saya minta maaf kalau menyinggung pihak-pihak tertentu. Ini hanya opini saya sebagai masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.